Video ini merupakan bagian ketiga serial pembelajaran membangun dan mengelola brand dari Helen Wood. Kami membahasnya secara gamblang dengan contoh praktis agar Anda dapat mudah memahami dan menerapkannya dalam berbisnis, seperti kuliner, restoran kafe, rumah makan, warung kopi, maupun bisnis kecil dan menengah yang lainnya. Dalam video terdahulu, saya sudah membahas cara membuat brand identity, mulai dari menentukan nama merek yang baik dan menarik, membuat logo berikut tagline-nya, hingga menciptakan brand ambassador. Namun semuanya itu baru sebatas perwujudan maksud tujuan perusahaan menciptakan brand, dan seperti apa perusahaan ingin membangun persepsi mengenai merek tersebut. Sementara persepsi apa yang terbentuk di benak konsumen belum tentu sejalan dengan persepsi yang diharapkan perusahaan atau pemilik merek. Seringkali terjadi perbedaan atau kesenjangan antara bagaimana konsumen memandang nilai suatu merek dengan gambaran atau citra yang diharapkan oleh pemilik brand. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun brand image agar konsumen dapat merasakan korelasi saat menggunakan produk dan jasa merek Anda, sehingga terbentuk kesan yang kuat, juga reputasi dan kredibilitas di benak konsumen. Mari saya jelaskan bagaimana caranya. Banyak orang suka mengenakan jaket kulit berlogo Harley Davidson, walau sebagian dari mereka tidak memiliki motor gede Harley, tetapi saat menggunakan jaket itu, mereka merasakan sensasi dari personifikasi merek tersebut. Seperti banyak wanita menyukai handbag berlogo Gucci atau Hermes. Anda tentu ingin merek usaha Anda digandrungi orang seperti itu, bukan? Untuk mencapai impian besar tersebut, Anda perlu bertahap membangunnya. Paling tidak, Anda sudah memiliki fondasi berupa brand identity yang telah kita bahas. Selanjutnya, Anda perlu mulai membangun brand image, citra merek usaha Anda, dengan melakukan brand activation untuk membangun brand relevance, program aktivasi merek dan relevansi merek, sehingga merek Anda kelak digandrungi dan dicintai oleh para penggemar. Mengapa membangun brand image sangat penting untuk kelangsungan bisnis jangka panjang? Paling tidak, ada 7 alasan dan manfaat untuk berinvestasi membangun citra merek Anda. Pertama, merek usaha Anda akan menjadi pusat perhatian dan menarik perhatian orang. Brand awareness akan meningkat sehingga semakin banyak orang mengenal brand Anda. Siapa sangka brand ini adalah merek asli Indonesia. Bisnis mereka sudah merambah ke Singapura dan Malaysia berkat kesuksesan membangun brand image. Itulah Buttonscraft, dikenal sebagai hijab modis dengan desain inovatif dan eksklusif serta berkualitas premium. Mereka membangun brand image sebagai produk lifestyle, fashionable, trendy, mewah, dan berkelas. Kedua, citra merek seperti itu akan menjadi keunikan, keistimewaan, dan perbedaan sehingga brand Anda akan menjadi cemerlang dari kompetitor, membuat orang lebih mudah menentukan pilihan, bahkan bersedia membeli walau dengan harga lebih mahal. Ketiga, brand image yang baik akan menjadikan merek Anda terpercaya, membuat orang akan lebih nyaman menggunakan produk merek yang mereka sudah kenal baik. Dengan demikian, konsumen dan pelanggan menjadi setia pada merek, tidak mudah tergoda dengan iming-iming diskon yang ditawarkan kompetitor. Bahkan, mereka mempromosikan dan merekomendasikan produk Anda kepada teman dan keluarga. Citra merek baik atau buruk akan beredar dan menjadi perbincangan di media sosial. Netizen akan menyetujui atau membela suatu brand saat terjadi perdebatan di sosmed, sesuai persepsi dan pengalaman mereka sebagai pengguna suatu brand.
Perbincangan itu akan menjadi bola salju dan akan menimpa kredibilitas baik atau buruk brand tersebut. Brand image merupakan kekuatan pengungkit dalam meningkatkan pendapatan penjualan. Citra merek yang baik akan memperkuat dorongan kenaikan penjualan dan keuntungan. Sebaliknya, citra merek yang buruk dapat menghempas potensi pendapatan penjualan. Dan yang terpenting, citra merek yang baik akan meningkatkan aset perusahaan sebagai brand equity, nilai ekuitas merek bila dihargai dengan uang. Nilai ini akan menjadi dasar perhitungan apabila kelak ingin menjual bisnis Anda maupun saat Anda menawarkan saham investasi pengembangan bisnis kepada investor. Sekarang coba kita bedah brand image McDonald. Ada 3 hal melekat dalam suatu merek: citra keseluruhan, citra positif, dan citra negatif. Secara keseluruhan, McDonald menggambarkan merek restoran fast food dengan harga relatif tidak mahal, memiliki pelayanan cepat, dan memberikan pengalaman bersantap yang konsisten. McDonald memiliki citra positif karena pelayanan cepat dan konsisten memberikan pengalaman bersantap. Tempat menyenangkan untuk makan dan berkumpul, dan anak-anak menyukai mainan kids meal. Sebaliknya, McDonald memiliki citra negatif, junk food tidak sehat. Seringkali terjadi pemberian pesanan yang salah dan kadang pelayannya jutek. Begitulah kira-kira kesan dan persepsi yang terbentuk di benak konsumen. Demikian pula dengan brand Anda. Karena itu, coba buat pemetaan seperti tadi, sehingga Anda dapat mulai membangun citra merek dengan memperbaiki citra negatif di samping memperkuat citra positif agar brand image keseluruhan Anda menjadi lebih baik. Faktor kualitas dan pelayanan sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi merek di benak konsumen, sesuai pengalaman mereka saat menikmati produk dan layanan. Mereka akan membandingkan kesan dan reputasi yang dibangun dalam program marketing dan branding suatu merek dengan kenyataan pengalaman yang mereka rasakan, di samping pengaruh faktor harga yang mereka bayarkan. Konsumen mengharapkan nilai kepuasan sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Jadi, komponen pertama yang mesti Anda fokuskan dalam membangun brand image adalah membangun pengalaman baik dan memuaskan saat konsumen serta pelanggan bertransaksi di outlet Anda, hingga cara berkomunikasi telepon maupun pelayanan purna jual after sales service. Anda mesti meyakinkan seluruh tim berhasrat memberikan produk berkualitas terbaik. Pastikan konsumen merasa kagum dengan keramahan dan kecekatan karyawan dalam melayani. Pengalaman baik dan kepuasan tersebut kelak akan menjadi perisai pelindung merek Anda dari serangan pihak yang ingin menjatuhkan reputasi dan citra merek usaha Anda. Membuat konsumen dan pelanggan tidak terpengaruh dengan isu buruk yang menerpa karena mereka telah merasakan sendiri perceived product dan perceived value tersebut. Komponen kedua yang perlu Anda kembangkan adalah brand personality. Seperti apa personalitas merek Anda? Ingat cerita jaket kulit Harley Davidson di awal tadi? Harley Davidson memiliki personifikasi sebagai merek yang jantan, macho, perkasa, suka petualangan, jiwa yang merdeka, perilaku orang Amerika banget. Citra merek itu mencerminkan rasa kebebasan, ekspresi diri, dan gaya hidup gue. Mereka sukses membangun citra melalui kekuatan brand personality tersebut. Bahkan orang hingga rela membuat tato Harley di lengan atau bagian badan lainnya. Secara umum, brand personality tercipta dari pengembangan 5 karakter tersebut. Harley Davidson termasuk dalam karakter roughness. Roughness mengacu pada sifat tangguh, atletik, aktif, kuat, dan berani. Pesona merek ini menunjukkan keberanian, kegagahan, ketangguhan, dan tahan lama. Biasanya digunakan oleh brand yang terkait dunia olahraga, otomotif, atau perlengkapan pria.
Contoh merek lain yang memiliki kepribadian ini adalah Land Cruiser atau Timberland. Karakter kedua, sophistication, mengacu pada kecanggihan, keglamoran, dan prestisius. Pesona merek ini menunjukkan kemewahan, elegan, eksklusif, dan kesempurnaan. Biasanya digunakan oleh brand terkenal yang mahal, bergengsi, dan berkelas. Contoh merek yang menggunakan kepribadian ini adalah Chanel, Rolex, atau Mercedes-Benz. Dan untuk industri hospitality adalah Hotel Ritz-Carlton atau Hotel Mandarin Oriental. Karakter ketiga, competence, mengacu pada kemampuan, kepiawaian, dan kehandalan. Pesona merek ini menunjukkan profesionalisme, kemapanan, dan pencapaian. Digunakan oleh brand yang menunjukkan kesuksesan, berpengaruh, dan kepemimpinan. Contoh merek yang menggunakan kepribadian ini adalah Apple, Samsung, atau Microsoft. Dan untuk industri restoran adalah Starbucks Coffee dan Domino Pizza. Karakter keempat, excitement, membangkitkan semangat, kegembiraan, dan antusiasme. Pesona merek ini menunjukkan passion, kreativitas, dinamis, dan ekspresif. Biasanya digunakan oleh brand dengan target segmen pasar generasi muda. Contoh merek yang menggunakan kepribadian ini adalah Coca-Cola, Nike, atau Marvel, termasuk restoran McDonald's atau Popeye Chicken. Karakter kelima, sincerity, mengacu pada sifat jujur, otentik, positif, dan membawa kebaikan. Pesona merek ini menunjukkan kesederhanaan, ketulusan, dan kepedulian sosial. Contoh merek dengan kepribadian ini adalah toko Disney, kartu ucapan Hallmark, atau sabun Dove. Dan untuk restoran, Chick-fil-A atau Dairy Queen. Itulah 5 karakter pembentuk brand personality. Kalau tadi Anda perhatikan, merek dengan karakter sophistication cenderung berwarna hitam, sedangkan merek karakter excitement cenderung berwarna merah atau orange. Hal itu berkaitan dengan pengaruh psikologis warna terhadap brand yang dibahas dalam video tersebut. Untuk industri makanan dan minuman, penggunaan warna hitam secara psikologis dapat membunuh selera makan. Sebaliknya, di industri fashion, warna hitam mengacu pada kemewahan dan prestisius. Jadi Anda dapat melihat korelasi dan keterikatan konsep brand identity saat menentukan warna logo dengan konsep brand image saat menentukan karakter personalitas. Apakah ada restoran yang menggunakan karakter rasnes sebagai brand personality? Secara prinsip, industri restoran dan kuliner tidak bermain ke arah ranah karakter tersebut. Namun berdasarkan hasil riset yang dilakukan Zion & Zion terhadap 4.363 responden restoran fast food di Amerika pada tahun 2019, terungkap dari survei konsumen tersebut bahwa Wingstop memiliki kadar rasnes paling kuat di antara brand fast food lainnya. Walau citra keberanian, kegagahan, ketangguhan pesona itu tidak menyolong. Boleh jadi image tersebut terbentuk demikian berkenaan penggunaan nama Wingstop berkonotasi maskulin dari aspek kedirgantaraan di samping pemilihan desain logo tipe emblem seperti dibahas di video tersebut. Walau Starbucks juga menggunakan emblem logo, tetapi citra rasnes tidak melekat pada brand tersebut. Responden survei malah menyematkan citra sophistication pada brand Starbucks. Pengaruh konotasi sebuah merek akan saya bahas berikutnya. Survei konsumen itu juga mengungkap hal menarik lainnya terkait brand McDonald dan KFC yang digambarkan memiliki karakter excitement. Konsumen malah menilai KFC paling rendah citra antusias dan kegembiraan brand tersebut. Demikian pula dengan McDonald. Justru citra kegembiraan pada brand Starbucks lebih menekat di benak konsumen. Luar biasa bukan? Brand image Starbucks begitu kuatnya. Silakan scan kode QR itu apabila Anda tertarik mempelajari lebih lanjut riset konsumen tersebut.
Anda pun dapat melakukan riset mandiri untuk mengetahui seperti apa persepsi konsumen dan citra merek Anda. Topik ini sudah masuk dalam daftar video yang akan kami produksi. Tetapi apabila Anda ingin video tersebut lebih cepat tayang, memotong antrian pekerjaan kami, tolong berikan jempol like Anda pada video ini sekarang juga, agar kami mengetahuinya dan bersemangat segera memproduksinya. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan upload video tersebut. Sampai di sini, sudahkah Anda menemukan gambaran brand personality untuk merek Anda? Apabila Anda memerlukan lebih banyak sifat dan karakter untuk menemukan gambaran yang pas dengan merek usaha Anda, silakan scan kode QR itu. Tersedia juga dalam edisi bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut dengan komponen ketiga yang perlu Anda kembangkan dalam membangun brand image, yaitu brand association. Seperti apa konotasi atau asosiasi merek Anda agar tidak terjebak dalam kasus Wingstop tadi. Brand association mengacu pada bagaimana konsumen mengingat suatu merek berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan merek tersebut. Konotasi merek adalah ingatan, emosi, kualitas, dan narasi yang terpicu saat konsumen mendengar suatu merek. Hendaklah dengan citra positif seperti itu, merek Anda menjadi yang pertama terlintas di benak konsumen saat ingin makan, minum, atau membeli suatu produk di kategori bisnis Anda. Dengan demikian, Anda dapat memenangkan persaingan. Anda dapat membentuk asosiasi atau konotasi merek Anda dengan 8 pendekatan berikut ini. Boleh pilih, tidak harus semua. Lebih baik fokus dan perkuat konotasi terbaik dan relevan. Kita mulai dengan yang paling sederhana, founder base. Saat memikirkan merek mobil Tesla, orang akan teringat Elon Musk, pendiri Tesla. Seperti orang teringat Chef Arnold saat mendengar merek Mangkokku. Jadi Anda dapat menggunakan personal branding diri Anda sebagai pemilik atau pendiri menjadi brand association di bisnis Anda. Kedua, celebrity base. Menggunakan citra selebriti untuk mengerek konotasi suatu brand. Seperti Nike menggandeng Michael Jordan sekaligus mengeluarkan seri sepatu Jordan Air. Atau Anchor, produk susu dan keju, menggunakan brand ambassador Davina Hermawan. Termasuk brand collaboration Omiya, merek kudapan Korea bersama YouTuber Ria SW. Selanjutnya, karakter base. Membangun asosiasi dengan memberdayakan maskot merek atau karakter yang sesuai dengan bisnis Anda. Seperti sehat hingga masa tua ala Quaker Oat, kegembiraan keceriaan Ronald McDonald, atau resep rahasia Colonel Sanders. Keempat, membentuk asosiasi dengan menciptakan kalimat mujarab atau memberdayakan tagline, moto merek. Seperti jagonya ayam goreng, ya KFC. Atau kalau melihat tempelan stiker Intel Inside, orang akan beranggapan komputer itu pastilah ditenagai prosesor berkecepatan tinggi, stabil, dan handal. Selanjutnya kita akan membuat asosiasi merek secara lebih substansial menggunakan attribute base dengan mengedepankan karakter spesifik produk dan pelayanan yang terkait langsung dengan kegunaan atau manfaat fungsionalnya seperti kualitas, kehandalan, dan daya tahan. Di samping manfaat lain secara umum seperti membuat kemudahan hidup dan hal-hal yang menyangkut nilai uang belanja. Untuk bisnis kuliner dan restoran, asosiasi ini terkait perwujudan sensoris panca indera seperti cita rasa, aroma, penampilan penyajian, kombinasi warna, dan seterusnya. Berikutnya, experiential base. Membuat asosiasi dengan membangkitkan emosi atau melibatkan pengalaman sensoris dalam membentuk respons psikologis. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan rasa kenyamanan, menjadi pusat perhatian, merasa bangga, disukai orang, atau menjadi bagian dari pergaulan sosial. Membangun asosiasi merek dengan ikatan emosional boleh jadi lebih ampuh, mengingat kebanyakan orang membeli berdasarkan emosi, bukan menggunakan logika.
karena pusat emosi di otak adalah sistem limbik, pusat pengambilan keputusan. Contoh Starbucks memiliki asosiasi atribut base sebagai kopi berkualitas, banyak pilihan minumannya, dan konsisten rasanya. Sedangkan asosiasi experiential base, Starbucks merupakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan berkoneksi, serta mencerminkan kebanggaan status dan pencapaian. Pendekatan lain dalam membuat asosiasi merek adalah membangun connection melalui aktivitas, pengalaman, atau konteks tertentu dalam bidang olahraga, pentas kultural, petualangan dan eksplorasi, musik dan hiburan, atau kegiatan sosial kemasyarakatan seperti CSR, Corporate Social Responsibility. Asosiasi ini juga dapat memainkan peranan penting dalam bentuk persepsi merek dan mempengaruhi perilaku konsumen. Seperti sirup marjan, dikenal dengan serial pendek kisah syarat pesan moral yang ditayangkan sebagai iklan televisi khusus saat bulan Ramadan setiap tahun. Selalu mengingatkan pemirsa tradisi minum sirup marjan untuk berbuka puasa dan lebaran. Berbeda dengan Red Bull, minuman energi asal Austria, memfokuskan diri pada kisah petualangan dan eksplorasi seperti terjun bebas dari luar angkasa stratosfer pada ketinggian 39.000 meter yang dilakukan oleh Felix Baumgartner, skydiver asal Austria, dengan target menembus sound barrier atau penghalang suara, yaitu peningkatan gaya hambat aerodinamis secara tiba-tiba yang terjadi ketika suatu benda mendekati kecepatan suara, dikenal juga sebagai Mach 1. Okay, here we go, Felix. First 25 seconds, it looked like everything's under control. And after 34 seconds, I hit Mach 1, and I broke the speed of sound. Was that him breaking it? Yeah. That was our goal. I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. Because of the fact that a lot of those scientists said prior to the jump, you're going to spin like crazy, and the other half said, we don't think anything is going to happen. I was mentally prepared to spin, but I was hoping that I'm not going to spin. Now, if you watch the next couple of seconds, you see at that moment, it slowly starts to spin. It's getting faster. The problem is there's no protocol. There's nobody in the world telling you, listen, Felix, if this happens, you have to do this while the whole world is watching. Then I was trying to move my arms around a little bit, just maybe it does something, and then it stopped for a second, but now it starts getting the opposite direction, and then it really ramps up. At that moment, it's not about breaking records anymore. At that moment, it's all about survival. Speed 600 miles per hour. There's only one way for the blood to leave your skull, and that's through all the eyeballs. If that happens, you're gonna die. Speed 700. I had a Chi-Whiz attached to my hand. The Chi-Whiz is a device that it fires a drogue chute that pulls you out of that flat spin. That's why I put my hands in to trick that if you look at the right corner. Setelah meloloskan diri dari sound barrier yang ditandai dengan dentuman suara tadi, akhirnya dia berhasil mendarat di bumi sekaligus memecahkan rekor dunia terjun payung paling tinggi yang pernah dilakukan orang dengan berbendera Red Bull. Worked just perfect. Video itu telah ditonton oleh 28 juta orang sejak tayang di YouTube setahun lalu. Anda dapat melihat video lain di channel Red Bull, bagaimana mereka konsisten membangun asosiasi merek pada 3 kata ini: energi, stamina, dan action. Anda mungkin kurang familiar dengan brand Red Bull, tetapi kalau saya sebut merek Krating Daeng, Anda pasti kenal dan pernah meminumnya. Benar, sejak tahun 1987 mereka resmi menggunakan brand Red Bull.
Terakhir, Anda dapat membangun asosiasi merek dengan fokus memberikan customer service terbaik, seperti dilakukan Amazon atau Zappos. Bahkan dengan penuh komitmen, Zappos mencantumkan tagline Powered by Service. Dan untuk industri hospitality adalah Hotel Ritz-Carlton yang terkenal keramahan pelayanan karyawannya. Sampai di sini, sudahkah Anda menemukan brand association untuk merek usaha Anda? Kira-kira seperti apa asosiasi atau konotasi merek usaha Anda? Anda perlu terlebih dulu menentukan arah tujuan ketiga komponen tadi, supaya bisa melanjutkan melangkah mengeksekusi rencana membangun brand image, agar sejalan dengan konsep pengembangan produk maupun desain kemasan produk, juga desain outlet atau tampilan counter, serta desain seragam karyawan, termasuk konsep brand story maupun public relation dan komunikasi media sosial. Brand image yang Anda bangun mesti terpancar dari semua tampilan berwujud tersebut sebelum lanjut membangun citra merek yang tidak berwujud. Contoh dalam hal konsep desain outlet dan kemasan. Button Scarf membangun brand image dari pesona mereknya yang mewah, glamor, tetapi anggun itu ke dalam desain toko dan kemasan yang berkesan berkelas, elegan, dan menawan. Sehingga citra merek Button Scarf sebagai produk premium, eksklusif, dan bergengsi dapat terwujud di benak konsumen. Desain kemasan Button Scarf bukan sekedar brand image, bahkan sudah menjadi ciri yang membedakan keaslian Button Scarf saat mendapat serangan pemalsuan produk. Para penipu tidak memahami detail konsep kemasan Button Scarf sehingga orang mudah mengenali produk imitasi yang palsu. Demikian juga dengan Starbucks. Di samping serius menangani desain outlet, mereka menghadirkan aroma kopi yang menyebar ke seluruh ruangan dan alunan musik dari playlist yang mereka rancang khusus membuat orang betah berlama duduk di outlet mereka kunjungi setiap hari. Selanjutnya, prinsip dasar membangun brand image yang Anda perlu perhatikan. Pertama, jadilah brand yang otentik dan orisinal. Bangun citra merek sesuai kompetensi dan personalitas usaha Anda, serta fokus pada asosiasi yang menjadi positioning di target market, sehingga merek Anda dapat bertanam bahkan menguasai benak konsumen. Tidak perlu bimbang mengikuti gaya kompetitor atau merek yang lain di pasar. Kedua, bersiaplah konsekuen mewujudkan komitmen citra merek yang Anda usung, bukan sekedar janji, karena konsumen akan menagihnya. Tetapi saat Anda dapat memenuhi brand promise, maka brand image akan tercipta bersamanya. Seperti citra merek Domino dengan komitmen pengantaran pizza dalam waktu 30 menit. Sesuai strategi brand image yang mereka bangun, Domino sebagai ahlinya pizza delivery dan memposisikan diri sebagai pizza nomor 1 di target market. Dengan demikian, brand trust akan tercipta. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek akan tinggi dan akan menjadi merek terpercaya, sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek, sehingga tidak mudah tergoda promosi yang dilakukan kompetitor. Ketiga, terus konsisten dengan strategi branding yang Anda bangun. Membangun reputasi citra merek bukanlah aktivitas sesaat atau jangka pendek. Terus konsisten memberikan pengalaman memuaskan agar menjadi buah bibir dan perbincangan orang, dan menjadi viral di media sosial hingga diliput oleh publikasi media massa, sehingga merek usaha Anda akan menjadi benchmark dan menjadi brand leader di industri Anda. Selanjutnya, ajak keterlibatan serta partisipasi konsumen dan pelanggan saat menjalankan program branding. Bangun komunikasi dan interaksi agar mereka mencintai merek Anda. Dan yang terpenting, ciptakan suasana atau sentuhan mengesankan di hati konsumen dan pelanggan, baik saat berinteraksi fisik secara langsung maupun saat berkomunikasi telepon atau di media sosial. Momen mengesankan itu akan meninggalkan bekas di benak konsumen. Apapun alasannya, berapapun harganya, Anda mesti memenangkan hati pelanggan, meraih simpati dan kepercayaan mereka. Jangan pernah meninggalkan kesan buruk saat kontak terakhir dengan customer.
Setelah memahami semua prinsip dan mekanisme tadi, sekarang tiba waktunya Anda mengambil action untuk menerapkan semua hal tadi ke dalam langkah membangun brand image yang tidak terlihat tetapi menyentuh. Pertama, perhatikan dan dengar aspirasi customer, apa yang mereka harapkan dan inginkan. Mereka menyukai selera seperti apa atau mendambakan produk seperti apa. Anda perlu cermat dan cerdas memahami suara konsumen walau mereka tidak secara langsung mengungkapkannya. Kedua, berikan nilai kepuasan melampaui apa yang mereka bayangkan. Buat customer terkejut dengan detail hal sepele yang murah harganya tetapi memberikan impact luar biasa di hati customer. Ketiga, sentuhlah customer tepat di hatinya, maka mereka akan menjadi milik Anda selamanya. Seperti lirik lagu Ari Lasso. Keempat, jalin kolaborasi dengan perusahaan B2B ataupun individu B2C yang dapat mengangkat citra merek usaha Anda, seperti bekerja sama dengan merek besar yang terkenal dan memiliki pengaruh di pasar, atau menggunakan influencer dan key opinion leader. Tentu saja Anda perlu memilih strategi dan pihak yang tepat berkolaborasi untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas merek Anda. Bukan sekedar mengejar pamor, popularitas atau viral seperti dalam kasus Karen Stiner. Walau membangun brand image yang tidak terlihat ini memerlukan kreativitas, tetapi Anda perlu mengedepankan penggunaan data, acuan riset konsumen dan riset pasar, agar menjadi lebih konkret saat merencanakan dan mengeksekusi strategi branding, demi tercipta brand image di benak pikiran konsumen. Anda dapat membuat logo di percetakan dan memasangnya di depan outlet, tetapi Anda tidak bisa begitu saja menanamkan citra merek ke dalam ingatan konsumen. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu mengikuti pembahasan agak panjang ini karena memang tidak mudah untuk menelurkan pemahaman mengenai brand image. Sampai bertemu di video berikutnya, di mana kita akan membahas cara membangun brand loyalty. Karena brand image kadang dapat luntur saat konsumen terpengaruh promosi diskon atau kenaikan harga. Sebab itu, Anda perlu membangun brand loyalty untuk menghadapi kompetisi di pasar. Pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak terlewat upload video tersebut. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.